Shalom, kita belajar satu topik, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya di Yohanes pasal 9. Tapi coba kita perhatikan dulu ya, ada satu lagu yang sangat terkenal, lagu lama dan ini menjadi lagu yang klasik, yang terus dinyanyikan di banyak tempat sampai sekarang. Judulnya Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Apa artinya nih kalau diterjemahkan? Kalau dinyanyikan lagunya kan jadi sangat heran anugerahmu. Tapi memang terjemahannya sebenarnya Amazing Grace itu adalah anugerah yang membuat kagum, yang mengherankan, yang tidak masuk akal. How sweet the sound, betapa indah kedengaran anugerah yang mengherankan tersebut. Kita lihat teksnya, sebenarnya ada beberapa bait ya, tapi saya pikir saya cuma tunjukkan yang bait pertama yang sering kali dinyanyikan. Pengarangnya adalah John Newton, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Anugerah yang mengherankan, yang mengagumkan, betapa manis kedengaran kata-kata tersebut. That save a wretch like me, yang telah menyelamatkan orang yang bejat seperti aku ini. I once was lost, but now am found. Aku pernah terhilang dulu, tetapi sekarang aku sudah ditemukan. Was blind, but now I see. Aku buta dulu, tapi sekarang aku bisa melihat kembali, ya. Ada beberapa bait ya, bait-bait selanjutnya kata-katanya juga bagus ya. Intinya adalah grace yang mengajari hatiku ini untuk takut akan Tuhan. Dan grace ini yang menyebabkan ketakutan itu menjadi hilang. Dan betapa berharganya anugerah itu ya yang muncul ketika saat aku percaya ya kepada Tuhan. Ini amazing grace. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan cerita, dia hadir di satu kebaktian di Amerika dan ada seorang wanita negro ya, black American, nyanyikan lagu ini, suaranya bagus sekali dan badannya gede gitu ya, dan hamba Tuhan ini tersentuh bahwa setelah tahu bahwa penyanyinya itu dulunya adalah orang yang sangat bejat ya. Sama seperti pengarang lagu ini ya, John Newton. Dia hidup pada tahun 1725 sampai dengan 1807. Dan ini kata-kata dia ya, I'm not the man I ought to be. Aku ini saat ini ya, aku ini sebenarnya bukan orang seperti yang harusnya seperti itu ya. Aku ini bukan orang yang saya harapkan seperti itu, dan aku juga bukan orang yang seperti saya dambakan ya seperti itu. Tetapi by the grace of God, oleh karena anugerah Tuhan, aku tidak lagi menjadi orang yang sebelumnya seperti itu ya. Kalau dipelajari kisahnya, dia ini ternyata pedagang budak. Jadi ada bisnis budak, jual beli manusia dari Afrika. Dia terlibat di situ, bahkan dia pernah jadi kapten dari kapal yang membawa budak-budak tersebut. Kemudian dia melihat ini bisnis yang bagus ya, jadi dia terlibat di situ juga. Dan ketika budak-budak itu dibeli ya, ditangkap, dibawa dari Afrika untuk dijual ke Eropa dan ke negara-negara yang ada di sekitarnya, maka mereka diperlakukan seperti hewan. Mereka dimasukkan dalam satu ruangan yang sempit sekali ya, campur aduk di situ, persis kayak masukkan kambing atau ya hewan-hewan, ayam dan sebagainya ya. Jadi artinya kecampur aduk di situ antara bau kotoran manusia dan sebagainya. Lalu ada yang sakit di situ dan campur aduk ya. Betul-betul tidak manusiawi. Ya, tapi kemudian singkat cerita dia bertemu dengan Tuhan dan dia berubah.
Dia belakangan menjadi hamba Tuhan ya di satu gereja Anglikan. Nah ini gambarannya ya, bagaimana para budak yang dia perjualbelikan, dan dia sendiri juga pernah mengalami masa-masa sulit, dan akhirnya dia menyadari bahwa betapa bejatnya dia itu. Dan akhirnya lahirlah lagu ini, Amazing Grace ya. Banyak mungkin di antara kita tidak terlalu memahami makna lagu ini, karena mungkin keadaan kita, ya kita pikir kita orang yang cukup baik ya. Saya ingat ada seorang musisi ya, ketika dia bertobat, dia berubah total, dan dia menyadari betapa dulu hidupnya bejat. Kemudian dia cerita ada teman dia dulu sudah Kristen dari dulu, ketika dia sama-sama juga main musik ya, terlibat main musik. Tapi karena teman ini merasa orang yang baik-baik saja, tidak sebejat orang yang satu lagi ini. Jadi ketika dia, ya mungkin dia sudah lahir baru juga, dia bertobat juga, tapi kelihatannya hidupnya ya biasa aja ya. Ya saya nggak bilang harus berubah total jadi pendeta, nggak juga. Tapi artinya begini, kesadaran akan kehidupan kita itu ya mungkin seperti John Newton ini, ketika dia menyadari betapa bejatnya hidup dia, waktu dia bertobat, dia merasakan itu anugerah itu mengherankan sekali. Kok bisa mengubah saya? Kok Tuhan mau terima saya? Makanya disebut Amazing Grace ya. Grace itu kalau nggak amazing ya bukan grace ya. Banyak orang mungkin bilang, oh Tuhan yang memampukan saya ini sehingga saya bisa seperti ini. Dan itu ya mungkin benar. Tapi sebagian orang mungkin nggak menyadari ya, ketika dia ucapan itu sebenarnya di dalamnya dia mau berkata itu karena gua juga doa ya, itu karena gua lakukan bagian gua dengan baik, gua susah payah dan sebagainya lah, yang memang itu diperlukan juga. Hanya saja kalau kita menyadari yang disebut Amazing Grace itu, kita betul-betul sadar bahwa tanpa dia itu nggak bisa ya. Saya punya teman yang pelayanannya itu, dia punya bisnis ya, kemudian dia mulai dengan sebagian uang dia memberi makan ya orang-orang yang membutuhkan. Dan waktu saya ketemu dia, kami lama sekali nggak ketemu ya, sekian puluh tahun baru ketemu, dan dia cerita, dia bilang ketika dia sudah melayani sekian lama, dia baru sadar belakangan bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu masih kekuatan dia, ya. Jadi ada satu kebanggaan bahwa saya bisa buat ini, ya. Nah, sepertinya dia mau bilang, Tuhan ini loh, saya lakukan hal ini ya. Seperti yang firman-Mu katakan, saya mengunjungi orang-orang yang gak punya makan, saya beri mereka makan. Dan satu ketika dia bilang, bisnis dia mengalami masalah sehingga dia boro-boro bisa melayani lagi seperti itu, memberikan sebagian uang untuk menolong banyak orang lain, tapi untuk dia sendiri dia terancam. Ya, untuk keluarganya, dia nggak tahu dia harus tinggal di mana, dia harus memulai usaha lagi seperti apa, nggak kebayang. Ya, dan di situ tiba-tiba dia sadar bahwa selama ini yang dia sebut melayani dengan uang dia yang dia punya itu, tanpa sadar ada kesombongan dia di situ. Jadi ketika dia mulai coba untuk melayani lagi, dia mesti belajar terima orang lain juga membantu dia, menolong dia, sehingga akhirnya semua kesombongan itu yang mungkin dia nggak rasakan sebelumnya itu runtuh. Belakangan dia belajar bahwa kalau dia bisa memberi, dia bisa melayani orang lain, itu sebenarnya anugerah dari Tuhan. Jadi sebelumnya dia merasa itu kekuatan dia, itu harta dia, hasil keringat dia yang dia bisa berikan kepada orang lain. Jadi seperti dia mau bilang Tuhan berhutang sama dia. Itu Tuhan pakai dia untuk bisa memberkati orang lain. Tapi setelah peristiwa dia mengalami kesulitan, dia bangkit, dia menyadari pengertian dari Amazing Grace ini.
Nah, kalau kita lihat di Yohanes 9 ayat 13 sampai dengan 25, nah ini kata-katanya mirip ya. I was blind, but now I see. Aku dulu buta, sekarang aku bisa melihat. Nah, mirip kata-katanya dengan lagu tadi ya, Amazing Grace. Once I was lost, but now I'm fine. Aku pernah hilang, tapi kemudian aku ditemukan. Was blind, but now I see. Aku buta dulu, tapi sekarang aku bisa melihat. Nah, kalau yang itu adalah buta secara rohani, ya, tidak melihat, tidak menyadari betapa bejatnya yang dia lakukan dengan berdagang manusia, ya, perdagangan budak itu, dan kemudian dia bisa melihat. Ya, Tuhan bukakan mata dia. Tapi kalau kisah di Yohanes 9 ini buta secara fisik. Jadi ada orang yang buta sejak lahirnya. Lalu ketika Yesus lewat, murid-muridnya bertanya, "Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Lalu Tuhan berkata, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Lalu Tuhan meludah ke tanah, mengaduk tanah itu ya dengan ludahnya. Kemudian dia tempelkan pada kedua mata orang buta itu, ya. Itu kelihatannya dia membuat bola mata, mungkin orang buta ini nggak punya bola mata. Kemudian dia tempelkan pada kedua mata orang buta tersebut dan dia suruh membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan ketika balik, orang ini sudah sembuh. Lalu orang-orang gempar, kok bisa melihat ini, dari mana ini? Diwawancarai, ditanyai, orang tuanya ditanya, bagaimana bisa melihatnya? Siapa yang lakukan hal ini? Orang tuanya jawab, lalu orang ini sendiri akhirnya jawab ya. Bagaimana once I was blind, aku pernah buta dulu, but now I see ya. Lalu orang-orang Farisi mulai menganalisa, karena Yesus yang menyembuhkan orang buta ini melakukannya pada hari Sabat. Nah, orang Yahudi pada saat itu punya banyak aturan, nggak boleh berjalan sejauh berapa langkah dalam hari Sabat. Jadi ketika orang buta ini pergi ke kolam Siloam, dia berjalan entah melampaui, dia melanggar hari Sabat, lalu orang-orang Farisi marah. Nah, mestinya kalau Yesus ini dari Tuhan ya, dia betul-betul Tuhan, dia nggak boleh dong melanggar hari Sabat. Jadi artinya orang-orang Farisi ini terikat dengan doktrin mereka, dengan apa yang mereka percaya, lalu mereka tidak bisa terima bahwa Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat ya. Dan berbagai cara ya ditanya, orang buta ini diwawancarai, dan akhirnya orang butanya ditanya, menurut kamu tuh gimana? Dia ini berasal dari Allah atau bukan? Kalau orang buta ini bilang, kita nggak pernah dengar ada orang buta sejak lahir disembuhkan. Kalau bukan dari Tuhan, ya mana bisa gitu. Terus orang buta ini yang sudah sembuh, dia tanya kepada para ahli Taurat, kalian kok banyak nanya sih? Kalian mau belajar dari dia, mau jadi muridnya? Lalu mereka ketawa, mereka ngejek, kamu memang mungkin murid orang itu, kami ini murid Musa ya, kami nggak tahu orang ini dari mana, sebab nggak boleh melakukan hal seperti itu pada hari Sabat ya. Lalu jawaban orang buta ini yang sudah sembuh menarik sekali. Aku nggak tahu ya, Yesus itu yang menyembuhkan aku, dia itu orang berdosa atau tidak, aku nggak tahu. Cuma satu hal aku tahu, dahulu aku buta, sekarang aku melihat, dan dialah yang menyembuhkan aku. Once I was blind, now I see. Kekristenan itu pengalaman ya, pengalaman bersama Tuhan. Jadi bukan soal berapa banyak yang kita tahu atau berapa hebat mungkin doktrin kita atau teologi kita atau gelar kita ya, kita bisa membuat klasifikasi dalam setiap peristiwa. Oh ini istilahnya ini, tahu semua ya. Tapi pertanyaannya, kita punya pengalaman gak bersama Tuhan? Seperti yang dialami orang buta di Yohanes 9 ini, atau yang dialami oleh John Newton.
Once I was blind, now I see. Ya, simple sekali. One thing I do know, satu hal yang saya tahu pasti. I was blind, but now I see. Aku dulunya buta, tapi sekarang aku bisa melihat. Ketika orang-orang mengalami mujizat dari Tuhan, mungkin orang-orang ini nggak tahu banyak soal doktrin atau teologia, tapi satu hal yang mereka katakan, dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat. Dulu aku nggak ngerti, sekarang aku ngerti. Dulu aku sakit, aku sudah habis uang untuk ke dokter dan nggak sembuh juga. Sekarang aku sudah sembuh ketika aku mendengar firman Tuhan diberitakan dan aku putuskan untuk percaya dan aku terima kesembuhan itu, lalu aku sembuh. Nah, itu pengalaman bersama Tuhan. Nggak bisa dibandingkan dengan perdebatan. Saya kenal hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya sangat mengherankan. Jadi kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau kita mau bagaimana memasukkannya dalam, katakanlah sebagian dari pengertian yang kita punya dalam teologi, ya kadang-kadang sulit ya. Dan bisa capek ributnya perdebatan saja. Ya. Tapi masalahnya dari perdebatan itu apa yang kita dapat? Satu ketika saya hadir di satu kebaktian ya, dan saya diberkati dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Sangat sederhana. Dan kalau dari usia rohani ya saya lebih tahu banyak lah ya dari orang yang share firman itu ya. Tapi dia menyampaikan dari hidup dia. Simple sekali. Dan waktu dia sampaikan itu, saya merasakan kesegaran di hati saya, di roh saya. Air mata saya juga rasanya mau keluar ya. Dan saya menikmati sekali. Ya, setelah itu saya ada janji dengan seseorang untuk ketemu ya di satu tempat. Dan orang ini orang yang sudah lebih lama melayani Tuhan ya. Ya kurang lebih hampir samalah dengan saya. Kami ngobrol banyak. Dan akhirnya ada beberapa hal yang kami diskusikan menyebabkan kami itu ada bukan beda pendapat ya. Tapi jujur pulang dari pertemuan itu malah pusing saya. Jadi terus saya mikir juga ini ya. Ini nggak apa kalau kita hanya ributkan pengertian-pengertian tertentu yang berbeda di antara para hamba Tuhan. Lalu manfaatnya kita nggak dapatkan, apa gunanya? Ya, persis seperti orang Farisi itu yang ribut ya. Mereka nggak percaya bahwa ini orang buta yang dulu buta sejak lahirnya, tapi kemudian disembuhkan. Mereka cuma persoalkan kalau Yesus itu betul Tuhan, nggak bolehlah menyembuhkan pada hari Sabat ya. Jadi mereka tuh tersandung dengan doktrin yang mereka bangun begitu rupa, yang barangkali kalau kita hidup pada zaman itu ya, di masa itu kita juga akan ada dalam posisi mereka barangkali ya, kalau kita begitu mengagungkan suatu pengertian dan kita bangun sesuatu ya, kita mencocokkan istilahnya pengertian-pengertian kita itu dengan frame ya yang kita punya karena doktrin yang ada di pikiran kita ya. Ada buku yang membahas tentang John Newton ini ya, saya sendiri belum pernah baca tapi mungkin menarik kalau dibaca, From Disgrace to Amazing Grace ya. Dari orang yang mengalami aib sampai mengalami anugerah yang mengherankan. Nah ini yang saya bilangnya, grace itu kalau nggak amazing ya bukan grace ya. Kita nggak bisa beli itu ya, kita hanya bisa terima itu dengan iman. Dan di Injil Yohanes dikatakan dari kepenuhan Yesus itu kita menerima anugerah demi anugerah atau grace upon grace, dan itu adalah amazing grace. Ya, hidup kita ini juga sebenarnya amazing grace kalau kita menyadari hal itu. Ayo percaya banyak hal, banyak grace yang tersedia Tuhan
berikan buat kita kalau kita mau maju bersama Dia. Amin.